Di pesisir utara Jawa, tersembunyi sebuah kerajaan tua yang jarang dibahas. Namun, namanya tercatat dalam dokumen Cina kuno sebagai negeri yang makmur dan berwibawa. Dan yang lebih mengejutkan, kerajaan ini dipimpin oleh seorang wanita yang ketegasannya melegenda hingga luar negeri. Kerajaan itu bernama Kalingga, diperkirakan berada di wilayah Jepara, Pekalongan. Lokasinya strategis, tepat di jalur dagang antara India, Sri Lanka, dan Tiongkok. Inilah alasan mengapa Kalingga cepat dikenal bangsa asing. Catatan Cina Dinasti Tang menyebut Kalingga sebagai negeri yang aman dan teratur. Rakyatnya hidup dari pertanian, perdagangan, dan kerajinan lokal. Mereka juga dikenal jujur dalam urusan dagang. Kalingga dikenal memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Asia. Bukti ini ditemukan dalam catatan perjalanan biksu Tiongkok Itsing pada abad ke-7. Ia menulis bahwa Jawa memiliki pusat pembelajaran dan agama yang berkembang. Di tengah kejayaan tersebut, muncul seorang pemimpin luar biasa, Ratu Shima. Ia naik takhta sekitar abad ke-7 Masehi. Catatan Tiongkok menggambarkannya sebagai ratu yang sangat tegas dan tidak mentoleransi ketidakjujuran. Ratu Shima membuat hukum ketat tentang kejujuran. Ia melarang rakyat menyentuh barang bukan miliknya. Dan hukum ini berlaku tanpa pengecualian, bahkan untuk bangsawan sekalipun. Untuk menguji hukum itu, seorang raja asing meletakkan kantong emas di alun-alun Kalingga. Ia ingin tahu apakah hukum tersebut hanya mitos. Kantong itu dibiarkan begitu saja tanpa penjagaan. Hari berganti minggu, minggu menjadi tahun. Hingga 3 tahun lamanya kantong itu tetap berada di tempat yang sama. Tak ada satupun rakyat yang berani menyentuhnya. Namun suatu hari, seorang pangeran muda tak sengaja menyentuh kantong tersebut dengan kakinya. Bukan memindahkan, hanya menyentuh sedikit. Tapi bagi hukum Kalingga, itu tetap pelanggaran. Kasus ini dibawa ke hadapan Ratu Shima. Para penasihat memohon agar hukuman diringankan karena itu hanya ketidaksengajaan. Tapi Ratu tetap pada pendiriannya. Ratu Shima berkata, "Jika hukum dilonggarkan, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan." Ia menjatuhkan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, tapi justru inilah yang membuat Kalingga dipandang sebagai kerajaan yang disiplin. Keamanan dan kejujuran menjadi ciri khas negeri tersebut. Pedagang asing merasa aman berdagang di wilayah Kalingga. Tidak ada pencurian, tidak ada penipuan, dan hukum ditegakkan dengan adil. Reputasi kerajaan meningkat tajam. Catatan Cina menyebut sistem pemerintahan Kalingga berjalan baik. Ratu Shima disebut sebagai pemimpin yang bijaksana dan tegas. Ini menunjukkan reputasinya di mata dunia luar. Selain tegas, Ratu Shima juga melindungi perkembangan agama dan ilmu. Buktinya adalah tokoh terkenal Kiai Sima dan Brahmana Jawa yang berinteraksi dengan biksu asing. Kalingga menjadi pusat pertukaran pengetahuan. Agama Hindu-Buddha berkembang pesat di masa itu. Banyak ahli meyakini bahwa Kalingga menjadi tempat singgah para biksu menuju Sumatera dan India. Jawa menjadi titik penting jalur spiritual Asia. Kalingga juga dikenal memiliki struktur sosial yang stabil. Rakyat hidup damai di bawah aturan yang jelas dan adil. Korupsi hampir tidak terdengar dalam catatan apapun. Dari perdagangan internasional, Kalingga memperoleh barang mewah seperti kain sutra dan keramik. Sebagai balasan, mereka menjual kapur barus, rempah, dan hasil bumi. Jawa menjadi pusat ekonomi regional. Kalingga juga dikenal sebagai kerajaan yang menghormati perempuan. Ratu Shima adalah bukti nyata bahwa wanita bisa memimpin dengan sukses. Ini jarang terjadi pada masa itu di Asia Tenggara. Pengaruh Kalingga meluas hingga wilayah tetangga. Kerajaan-kerajaan kecil mengadopsi sistem hukum mereka. Nama Kalingga menjadi sinonim dengan kejujuran. Sumber sejarah juga menyebut bahwa rakyat Kalingga pandai membuat perahu.
Ini membuat mereka unggul dalam perdagangan laut. Kapal mereka dapat mencapai wilayah jauh. Ratu Shima tidak hanya memikirkan ekonomi, tetapi juga keamanan. Ia memperkuat perlindungan pelabuhan dan jalur dagang. Akibatnya, bajak laut menjauhi wilayah Kalingga. Kalingga juga memiliki hubungan baik dengan Sriwijaya. Keduanya saling menghormati dan tidak terlibat perang besar. Hubungan damai ini menguntungkan perdagangan. Dalam kebudayaan, rakyat Kalingga memadukan tradisi lokal dengan unsur India. Hasilnya adalah budaya yang kaya, unik, dan berbeda dari daerah lain. Musik, tari, dan upacara keagamaan berkembang. Pemerintahan Ratu Shima berlangsung lama dan stabil. Ia menjadi simbol pemimpin yang adil di Nusantara. Banyak kerajaan setelahnya mencontoh sistem hukumnya. Setelah masa Shima, Kalingga tetap dihormati oleh kerajaan lain. Warisan kedisiplinan dan hukum jujur masih dikenang. Namanya masuk dalam legenda sejarah Jawa. Walau kerajaan Kalingga akhirnya memudar, pengaruhnya tidak hilang. Ia menjadi fondasi perkembangan kerajaan-kerajaan Jawa berikutnya. Warisan nilai keadilan terus hidup. Para sejarawan bersepakat bahwa kepemimpinan Ratu Shima adalah salah satu yang paling unik di Nusantara. Pemimpin perempuan, tegas, dan dihormati internasional. Jarang terjadi pada abad ke-7. Jadi, mengapa kerajaan Kalingga begitu berpengaruh? Karena kekuatannya bukan pada perang, bukan pada pasukan besar, melainkan kejujuran, disiplin, dan pemimpin yang tidak bisa dibeli dengan emas.